Halo Pearls, kita kembali lagi dan ketemu lagi ya di YouTube channel Klinik Mutiara Ciputra bareng dengan saya Dr. Ines. Nah, mungkin di video kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya ya. Biasanya saya kan hanya menjelaskan terkait satu topik tertentu. Nah, kali ini juga sih sama, saya akan menjelaskan terkait topik yang mungkin lagi marak-maraknya. Bahkan artis-artis juga ternyata sering melakukan hal ini, yaitu kretek abal-abal ya. Atau mungkin dalam istilah kedokteran ini dikenal dengan nama chiropractic. Nah, mungkin nanti sambil saya jelaskan apa itu chiropractic, terus kemudian bahayanya seperti apa, mungkin juga nanti saya akan menampilkan video terkait dengan kretek abal-abal ini atau chiropractic ini. Jadi nanti Pearls yang ada di rumah bisa sambil ikut menonton ya tindakannya seperti apa. Nah, mungkin untuk Pearls yang penasaran, sebenarnya bahaya nggak sih dok untuk melakukan tindakan kretek abal-abal ini? Soalnya kan kayaknya bunyinya enak banget ya atau satisfying banget kita ngedenger bunyi kreteknya. Nah, ada bahayanya atau enggak sih? Simak terus dan tonton terus ya videonya sampai akhir. Down by C4, C5 area, that type. Oke, mungkin sebelum kita misalnya menuju ke tempat orang yang melakukan kretek abal-abal ini atau chiropractic ini, kita harus tahu dulu ya, apakah orang yang melakukan tindakan ini adalah orang yang kompeten atau berpengalaman di bidangnya. Karena sebenarnya yang diperbolehkan terutama di Indonesia, tindakan kretek atau chiropractic ini harus oleh orang yang berkompeten dan juga harus dilakukan di fasilitas atau misalnya klinik yang memang sudah ada license atau memang sudah ada surat izin. Nah, sebenarnya orang yang melakukan chiropractic atau namanya adalah chiropractor ini harus memang kompeten dan biasanya sebelum mereka melakukan tindakan kretek baik itu di leher, di punggung dan lain-lain, mereka biasanya harus menanyakan terlebih dahulu riwayat penyakit atau riwayat medis dari pasien tersebut. Misalnya, apakah sebelumnya ada riwayat trauma, terus apakah ada riwayat jatuh, terus kemudian apakah ada patah, misalnya di tulang leher, di tulang belakangnya. Kalau misalnya memang ternyata ada kondisi-kondisi tersebut, chiropractic yang memang benar, yang memang tidak sembarangan, pasti tidak akan melakukan tindakan tersebut. Jadi harus diperhatikan ya, Pearls. Sekarang kita lihat lagi ya videonya. Oke, mungkin ini salah satu videonya ini menunjukkan ya bagaimana mereka melakukan tindakan chiropractic ini terutama di bagian leher. Sebenarnya sih cukup nyilu ya dengarnya, tapi juga cukup membuat lega untuk mendengarnya ya karena mungkin orang yang dilakukan tindakan ini merasa keluhannya jadi enakan, jadi berkurang, nyerinya jadi hilang. Nah, padahal ternyata ada bahayanya ya melakukan tindakan chiropractic terutama di bagian-bagian tubuh tertentu, misalnya di bagian leher. Nah, ini sangat berbahaya kalau misalnya ternyata si pasien ini punya riwayat misalnya cedera di bagian leher atau misalnya ada patah di tulang leher, tapi ternyata dilakukan tindakan seperti ini. Nah, ini malah bikin jadi tambah berbahaya ya. Misalnya tadinya ada pergeseran tulang, terus setelah dilakukan tindakan seperti ini, malah jadi tulangnya bertambah geser. Nah, ini justru semakin berbahaya ya. Very good. Okay, adjusting through the area of restriction. Very good. Here, take a deep breath for me. Oke, nah mungkin bagaimana sih caranya dok untuk menghilangkan rasa nyeri, rasa pegel, rasa sakit di bagian leher selain memang dilakukan tindakan kretek ini atau tindakan chiropractic ini. Nah mungkin memang caranya ada beberapa yang dapat dilakukan oleh Pearls di rumah ya. Misalnya bisa dengan mengompres, dengan menggunakan air hangat, atau dengan menggunakan bantal panas. Terus kalau misalnya ternyata muncul memar, muncul nyeri di bagian leher, ini boleh cukup dikompres saja dengan menggunakan air dingin. Jadi es dibungkus sama handuk, kemudian didiamkan selama 10-15 menit di daerah yang memar atau daerah yang nyeri. Nah ini biasanya sih nyerinya berkurang, tidak perlu menggunakan atau dibunyikan seperti ini ya, sampai bunyi krek seperti itu. Very good. Let me have you rotate facing the opposite way.
Good. Very good. There we go. Perfect. Oke, nah mungkin selain tadi si chiropractor ini melakukan tindakan keretok tadi di bagian leher, ternyata dia juga melakukan tindakan ini di bagian punggung atau di bagian tulang belakang ya. Nah ini sih sebenarnya memang cukup berbahaya ya tindakannya. Karena seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita tidak tahu bagaimana riwayat penyakit seseorang, apakah memang ada gangguan di struktur tulang belakangnya, atau misalnya ada pergeseran di tulang belakangnya, atau bahkan ada fraktur atau patah di daerah tulang belakang. Nah, kalau misalnya dilakukan tindakan seperti ini, dikhawatirkannya apa? Dikhawatirkannya ya bisa memperparah struktur tulang belakang dari si pasien tersebut kalau misalnya memang tidak tahu riwayat penyakitnya. Nah, sebenarnya untuk apabila misalnya Pearls misalnya ada keluhan, ada riwayat jatuh atau riwayat trauma sebelumnya, memang sih sebenarnya disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Biasanya dokter yang akan menyarankan apakah memang perlu dilakukan tindakan fotoronsen atau MRI untuk mengetahui apakah ada tulang belakang atau strukturnya yang memang abnormal atau yang memang tidak normal dari struktur seharusnya. Nah, kalau gitu kenapa sih dok sebenarnya ketika kita memberikan penekanan atau si chiropractor ini memberikan penekanan, kenapa bisa muncul bunyi kayak krek ini? Nah, istilahnya sih sebenarnya dalam kedokteran ini namanya adalah istilahnya cracking joint. Jadi sebenarnya pada rongga-rongga sendi, terutama di tulang belakang, ini ada yang namanya gas nitrogen. Nah, si gas nitrogen ini ada di antara rongga-rongga sendi. Pada saat kita memberikan penekanan, si gas nitrogen ini akan keluar sehingga menghasilkan gelembung. Nah, gelembung inilah yang menghasilkan bunyi sensasi seperti krek tadi ya. Kita lanjut lagi ke videonya ya. Very good. Okay, relax right here for me. Cervical right here as well. Relax for me. Very good. All the way out. Good. Good. Nice. Very good. Take a deep breath for me. Completely exhale. Very good. Nah, selain itu misalnya pada orang-orang yang memang tidak ada riwayat cedera atau trauma sebelumnya, bisa saja pada saat mereka dilakukan tindakan seperti ini, terutama oleh misalnya chiropractor yang kurang berpengalaman, yang kurang kompeten, nah bisa saja ini mengakibatkan adanya kerusakan di bantalan saraf tulang belakang, terus bisa juga ada kerusakan di saraf tulang belakangnya. Nah ini kalau misalnya ternyata cukup fatal, cukup parah, ini bisa menyebabkan kelumpuhan, bahkan bisa sampai stroke loh, Pearls. Jadi harus diperhatikan dan harus oleh orang yang tentunya berpengalaman ya. Dan jangan coba-coba untuk melakukannya di tempat yang kita tidak yakin. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. As you can tell, our ears are turning bright red. That means the blood's going up. Good. Nice. Good. Very good. Okay. Boy, that was much more. Very good. Very good. Very good. Take a deep breath, buddy. Completely exhale. Very good. Okay. Good. 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 Wow. Oke, nah mungkin sama ya dari video awal sampai akhir, ini rata-rata si chiropractor ini memang melakukan tindakan keretak ini pada bagian leher, bagian punggung, sama bagian pinggang. Nah ini bunyinya memang cukup memuaskan ya, cukup membuat kita yang mendengarnya cukup lega. Kayaknya nih nyeri atau sakitnya bakalan hilang nih setelah dilakukan keretak-keretak tadi.
Tapi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ternyata banyak juga ya bahayanya untuk melakukan tindakan chiropractic atau tindakan keretak abal-abal ini. Apalagi kalau misalnya ternyata dilakukan oleh orang yang kurang ahli atau orang yang kompeten. Jadi sebelum misalnya Pearls ikut-ikutan orang, apalagi sekarang banyak artis ya, mungkin juga di TV banyak yang melakukan tindakan ini, harus kita cari tahu dulu apakah ini sudah ada license-nya, kemudian sudah ada surat izinnya, terus kemudian apakah orang ini memang sudah berpengalaman di bidangnya. Jangan sampai akibat kita ikut-ikutan orang, terus gara-gara lihat artis di TV sering banyak yang melakukan tindakan tersebut, karena dari testimoninya kayaknya enak, nyerinya jadi hilang, pegal-pegalnya jadi hilang, tapi ternyata malah menimbulkan efek yang kurang baik ya, malah bisa jadi tadi stroke, lumpuh, dan amit-amitnya bisa ada kerusakan di saraf tulang belakangnya. Jadi diperhatikan sekali lagi ya Pearls. Nah, jadi sekian nih Pearls penjelasan dari saya dan juga video yang tadi sudah ditampilkan ya tentang keretak abal-abal. Jadi sebenarnya ini tindakan yang cukup berbahaya, meskipun sebenarnya boleh dilakukan asalkan oleh orang yang memang sudah kompeten di bidangnya ya. Nah, kalau misalnya Pearls suka sama videonya dan suka dengan tema konten video seperti ini, jangan lupa ya untuk di-like, comment, subscribe, dan juga di-share ya. Dan jangan lupa untuk tonton terus video lainnya di YouTube channel Klinik Mutiara Ciputra. Sampai jumpa di video selanjutnya ya Pearls. Bye-bye.